wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat. Pada kesempatan video kali ini, bertemu lagi dengan saya, Vidya Rizky, pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMA Negeri 5 Bagan Sinembah. Untuk kesempatan video kali ini, kita akan membahas materi mengenai kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia. Sebelum kita memasuki pada tahap penjelasan, seperti biasa kita lihat apa yang menjadi tujuan pembelajarannya. Nah, di mana di sini yang pertama yang menjadi tujuan pembelajarannya adalah diharapkan kepada seluruh siswa agar mampu mendeskripsikan tentang pengertian kemerdekaan beragama dan berkepercayaan. Yang kedua, diharapkan kepada seluruh siswa agar mampu mendeskripsikan tentang membangun kerukunan antar umat beragama. Berikut ini akan kita lihat ulasannya. Mari kita lihat dari pengertian kemerdekaan beragama dan berkepercayaan. Kemerdekaan beragama dan berkepercayaan mengandung makna bahwa setiap manusia itu bebas memilih melaksanakan ajaran agama menurut keyakinan dan kepercayaannya. Setiap manusia tidak boleh dipaksa oleh siapapun, baik itu oleh pemerintah, pejabat agama, masyarakat, maupun orang tua sendiri. Nah, kemerdekaan beragama dan berkepercayaan muncul dikarenakan secara prinsip tidak ada aturan dan tidak ada tuntutan dalam agama apapun yang mengandung paksaan atau menyuruh penganutnya untuk memaksakan agamanya kepada orang lain, terutama terhadap orang yang telah menganut salah satu agama. Kemerdekaan beragama dan kepercayaan di Indonesia ini dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di dalam pasal 28E ayat 1 dan 2. Bunyinya sebagai berikut ini. Pasal 28E ayat 1 menyebutkan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Kemudian pasal 28E ayat 2 menyebutkan bahwasanya di setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Di samping itu pula di dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ayat 2 disebutkan bahwasanya negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Dikarenakan kemerdekaan beragama tidak boleh dikurangi dengan alasan apapun sebagaimana yang telah diatur di dalam pasal 28I ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyebutkan bahwasanya hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama dan hak untuk tidak diperbudak, serta hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang tidak berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Nah, oleh karena itu, untuk mewujudkan ketentuan tersebut diperlukan hal-hal sebagai berikut ini.
umat beragama, kemerdekaan beragama. Kerukunan umat beragama merupakan sikap mental umat beragama dalam rangka mewujudkan kehidupan yang serasi dengan tidak membedakan pangkat, kedudukan sosial, dan tingkat kekayaan. Kerukunan antar umat beragama ini dimaksudkan agar terbina dan terpelihara hubungan baik dalam pergaulan antar warga yang seagama maupun yang berlainan agama. Nah, di negara kita mengenal konsep trikerukunan umat beragama yang terdiri atas kerukunan internal umat seagama, kerukunan antar umat berbeda agama, dan kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Kerukunan antar umat seagama berarti adanya kesepahaman atau kesatuan untuk melakukan amalan dan ajaran agama yang dipeluk dengan menghormati adanya perbedaan yang masih bisa ditolerir. Kemudian, kerukunan antar umat beragama adalah cara atau sarana untuk mempersatukan dan mempererat hubungan antar orang-orang yang tidak seagama dalam proses pergaulan di masyarakat, tetapi bukan ditujukan untuk mencampur adukan ajaran agama. Dan yang ketiga adalah kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Maksudnya adalah dalam hidup beragama, masyarakat tidak akan lepas dari adanya aturan pemerintah setempat yang mengatur tentang kehidupan bermasyarakat. Masyarakat tidak boleh hanya menaati aturan dalam agamanya masing-masing, akan tetapi juga harus menaati hukum yang berlaku di negara tersebut. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia. Semoga dengan adanya video ini dapat lebih memahami kalian dalam memahami materi. Sampai bertemu pada video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.